Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dizla Yuni, kelas 1C Prodi PAI. Di sini saya akan membacakan soal UAS Aswaja yang dipimpin oleh Bapak dosen Fikri Farikin MPDI. Soal yang pertama, semua aliran ketika ditanya selalu mengatakan bahwa ia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Anda, Ahlussunnah wal Jamaah yang benar Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang bagaimana? Dan apakah bisa dibenarkan jika seseorang mengaku bahwa ia adalah Ahlussunnah wal Jamaah, namun ia membenci para sahabat Nabi, terkhusus Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ilyas, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, dan sebutkan dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang Anda ketahui? Jawabannya adalah karena secara tegas dinyatakan bahwa kehadiran NU bertujuan membentuk artikulasi fikih 4 madhab di tanah air sebagaimana tercantum pada pasal 2 Qonun Asasi Lidaniyat Nahdlatul Ulama (anggaran dasar NU), yaitu memegang teguh pada salah satu dari madhab 4, yaitu madhabnya Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang B, menyelenggarakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam. Soal yang kedua, di Indonesia banyak sekali aliran-aliran yang berkembang, di antaranya adalah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Wahabi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Jamaah Islamiyah, Ahmadiyah, Jamaah Ansharut Tauhid. Dari semua aliran yang disebutkan, apakah aliran tersebut sesuai atau tidak? Mohon dijelaskan masing-masing, baik kebenarannya maupun kesesatannya jika ada. Juga jelaskan masing-masing latar belakang kemunculannya. Jawaban nomor 2 yang Asyiah secara etimologi berasal dari kata Asyiah yang berarti pengikut atau pendukung. Secara terminologis, Syiah mengatakan serta mendukung atau mengaku sebagai pendukung Imam Ali bin Abi Thalib. Latar belakang munculnya Syiah berasal dari Persia (Iran). Kelompok ini menjadikan konsep tasyayuc sebagai dasar akidah kerajaan mereka. Yang B, Khawarij. Khawarij merupakan kelompok yang menyempal mereka adalah kaum pembuat bid'ah. Disebut demikian karena keluar dari agama dan keluar dari barisan kaum muslimin. Khawarij bisa dikatakan sebagai aliran sesat karena mereka mudah mengkafirkan. Latar belakang munculnya Khawarij adalah ketika mereka keluar dari kelompok Ali karena ketidaksetujuan dan sebagai wujud protes terhadap Ali yang telah menerima tahkim. Yang C, Mu'tazilah. Secara bahasa berarti memisahkan diri dari orang lain sesuai dengan sejarah awal mula munculnya Mu'tazilah, yakni sejak perpisahan dari tokoh Mu'tazilah bernama Mu'tazilah disebut aliran sesat karena ajarannya telah melenceng semakin jauh dengan kebenaran. Yang D, Wahabi merupakan pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, sebuah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim. Gerakan ini merupakan aliran sesat yang berkedok memurnikan tauhid dan menjauhkan manusia dari kemusyrikan. Yang E, Ikhwanul Muslimin. Dalam bahasa Indonesia berarti persaudaraan muslim, merupakan organisasi yang latar belakang munculnya dipelopori oleh Hasan al-Banna. Organisasi ini merupakan organisasi teroris yang tidak mencerminkan cara hidup Islam. Selanjutnya, Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam, bukan organisasi keagamaan, yang didirikan di Lebanon oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Organisasi ini merupakan organisasi sesat
yang dilarang oleh Indonesia. Yang selanjutnya, Jamaah Tabligh merupakan organisasi yang menyampaikan dakwah Islam ke semua orang serta mengadakan perjalanan ke negara Islam untuk berdakwah. Latar belakang Jamaah Tabligh didirikan di India oleh Syekh Muhammad Ilyas 1303 sampai 1363 Hijriah dan anak-anak yang bernama Syekh Muhammad Yusuf Julkan Duhlawi. Aliran ini bukan aliran sesat. Jamaah Islamiyah merupakan organisasi yang ada di Indonesia yang berkaitan erat dengan aktivitas para pejuang muslim. Organisasi ini didirikan oleh beberapa aktivis seperti Abdul Halim, pendiri Ponpes Al-Mu'min. Organisasi ini termasuk satu gerakan Islam yang menganut prinsip jihad jalan Allah sehingga merupakan kelompok ekstrim. Selanjutnya, Ahmadiyah merupakan sebuah kelompok yang sangat fanatik kepada Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiyati. Organisasi ini merupakan aliran sesat karena menyebut Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiyah sebagai nabi terakhir. Jamaah Ansharut Tauhid merupakan organisasi yang latar belakang kemunculannya organisasi ini pada tanggal 27 Juli, kemudian dideklarasikan pada tanggal 17 September 2008. Setelah mundurnya Abu Bakar Ba'asyir dari MMI, organisasi ini terindikasi sebagai organisasi teroris yang melatar belakangi peristiwa bom di Bali. Soal nomor 3. Bagaimana menurut Anda jika ada sebuah organisasi yang mengatasnamakan agama Islam, berdakwah dengan kekerasan, ucapan yang kasar, menghina dan ingin menggulingkan pemerintahan yang sah? Apakah organisasi itu boleh diikuti? Dan apakah itu yang dinamakan moderasi Islam? Dan apakah dengan cara tersebut akan banyak orang dari luar Islam tertarik untuk masuk Islam? Dan apakah Nabi Muhammad dulu mengajari kita berdakwah dengan cara seperti itu? Jawabannya, Islam merupakan Islam yang dirahmatan lil alamin, yang bermakna rahmat bagi seluruh alam semesta. Alam semesta merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kata lain, agama Islam merupakan agama yang baik serta lemah lembut, bahkan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat yang lemah lembut bahkan pada orang kafir sekalipun yang berbuat tidak baik kepada dirinya. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman modern, hal ini perlu diperlakukan seperti contoh media sosial yang dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Apabila manusia tidak mengikuti zaman serta teknologi, maka penyebaran agama Islam akan bersifat terbatas dan akan bersifat ketinggalan. Soal keempat, di Indonesia ada organisasi sosial kemasyarakatan yang bernama Nahdlatul Ulama. Apa saja yang Anda ketahui terkait Nahdlatul Ulama? Siapa pendiri organisasi ini? Apa tujuan diadakannya organisasi tersebut? Apa latar belakang berdirinya? Dan apakah kita layak untuk mengikutinya? Dan apakah Anda sudah mengikuti organisasi ini atau belum? Jawaban nomor 4, Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi keagamaan terbesar nomor 1 di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Latar belakang didirikan NU adalah sebagai suatu wadah atau tempat untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikutnya serta melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian
hak serta martabat manusia. NU merupakan organisasi yang menjadikan Al-Quran serta Al-Hadis sebagai dasarnya, sehingga kita diperbolehkan untuk mengikutinya seperti saya mengikuti organisasinya. Yang kelima, hingga kini selalu saja ada perdebatan terkait bid'ah. Bagaimana pandangan Anda terkait bid'ah? Apakah semua yang Nabi Muhammad tidak lakukan bisa dikatakan bid'ah? Dan apakah Islam yang dianggap telah melenceng dari kehancuran, misalnya A. mitoni atau tingkepan, yang B. tahlil, yang C. selamatan 7 hari, 40, 100, 1000 hari kematian, yang D. jamuan makan kepada para pentakziah, yang E. zikir bersama, yang F. yasinan, yang G. maulid Nabi, yang H. manakiban dan haul, yang I. tradisi bulan Suro, Sya'ban, ruwahan, nyadran, yang J. istighosah dan tawasul, yang K. ziarah kubur. Apakah semua yang disebutkan tadi bid'ah dan sesat yang mengakibatkan masuk neraka? Jelaskan dan kuatkan dalil baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Satu persatu. Juga yang tidak kalah ramainya adalah terkait doa kunut. Ada yang pakai dan ada yang tidak pakai. Menurut Anda mana yang benar? Juga terkait sholat taraweh, ada yang 20 rakaat dan juga ada yang 8 rakaat. Bagaimana Anda memandang hal tersebut? Kuatkan dengan dalil-dalil Al-Quran atau Al-Hadis. Jawaban nomor 5. Pada dasarnya bid'ah merupakan segala sesuatu yang tidak pernah diperintah serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi lebih banyak ditunjukkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama seperti maulid Nabi, yasinan, kunut, dan lain-lain. Yang A. mitoni atau tingkepan tersebut diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW, tetapi lebih banyak ditunjukkan an Abdillahi jin Mas'udi sinallahu anhu qala hana hasana Rasulullah sallu alaihi wasallim wa huwa doa dikrul masdu inna hadakum bihamha khaliqatu fi badna imahi ribaini yauma nutoki lam yakum la yakunu ala kakum misla dalika summa bilunu wat bidunu wa atgotan misla dalika summa yursalu ilaihi malaku fayanfuhu kihi ruwaha waihu durabahu bil kalimatin kasiro rizku fihi wa azalihi wa amalihi awasiki wasakili huwallahu la ilahi ghairu unna aharakum liba imalu bi amli ahli nari hanna ma yakut bainahu wa bainaha illa diknakum fayasbiku alaihi irtabu fayaklamu na'malillahi rajanati fabuhulu.
Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW telah bercerita kepada kami, dan beliau adalah orang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan para penciptanya di dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud nufah atau mani, kemudian menjadi alaqah (gumpalan darah). Selama itu juga 40 hari kemudian diutus seorang malaikat, lalu ia meniupkan ruh kepadanya, dan dia malaikat tadi diperintah untuk menulis 4 kalimat perkara tentang rizkinya, amalnya, ajalnya, dan apakah dia termasuk orang yang bahagia, sengsara. Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan jannah, penduduk jannah (surga), sehingga jarak antara dia dengan jannah itu hanya sehasta. Namun dia didahului oleh Alkitab (catatan takdirnya), sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalamnya, dan dia dengan hasta (dia dengan neraka jaraknya tinggi 1 hasta), namun dia didahului oleh catatan takdir sehingga dia beramal dengan amalan penduduk jannah, maka ia masuk ke dalamnya Bukhari nomor 3208, 3332, 6594, 7454, Muslim nomor 2643. Yang B, tahlil innan nauba haq la imla wa idza awi fi hala laihil tuslim lam yamnahu lam mau dalika kama lam maudaha malalahu man hayyata wal barakatu lahum man bak'a wafatahu wa ulaiha sa'al baut. Sesungguhnya pahala adalah hak orang yang beramal ketika ia dilibatkan pahala itu kepada saudaranya sesama muslim, tidak jadi masalah, sebagaimana dia boleh menghibahkan hartanya kepada orang lain ketika masih hidup, atau membebaskan tanggungan temannya muslim, tidak jadi masalah. Syariat telah menjelaskan pahala puasa bisa sampai kepada mayit yang itu mengisyaratkan sampainya bahasa bacaan Al-Quran atau ibadah badaniyah lainnya. Selanjutnya, rohla kola umaddatni an kola an ila laya summa silqoh anhum yutaimun an yustarajuna fakanuhu sab'an kuburihim fi yuktanuna al-amdini rilti sabahan al-ba'ina wayuktanul mukmin fa'amma wa munafiku mu'min. Imam tasawuf berkata, seseorang yang mati akan memperoleh ujian dari Allah SWT dalam kuburnya selama 7 hari. Untuk itu
sebaiknya mereka yang masih hidup mengadakan sebuah jamuan makan dalam kurung sedekah untuk selama hari-hari tersebut. Sampai kata-kata dari sahabat Ubaid ibnu Umair, dia berkata, seorang mukmin dan seorang munafik sama-sama akan mengalami ujian dalam kubur. Bagi seorang mukmin akan beroleh ujian selama 7 hari, sedang seorang munafik selama 40 hari di waktu pagi. Yang D. Jamuan kepada para pentakziah. Di dalam Islam, ajaran tentang memakan makanan yang disediakan keluarga si mayit yang sesuai sunnah adalah tetangga, kerabat, dan teman hendaknya bersegera memasakkan hidangan atau makanan dan dihidangkan kepada keluarga mayit sebagaimana ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai kepada beliau berita kematian anak pamannya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam perang Mu'tah, maka beliau bersabda, asna'u ila Ja'far tohamma gokar anahum mayas'aluhum. Masakan makanan untuk keluarga Ja'far, sungguh lelah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan. Dan dinyatakan Hasan juga oleh Ibnu Katsir Syekh Albani di dalam kitab Alum karangan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa beliau menyukai bagi tetangga mayit atau kerabatnya memasakkan makanan untuk keluarga mayit pada hari kematian dan malam harinya yang dapat mengenyangkan, karena hal itu termasuk sunnah dan menjadi kenangan yang baik serta termasuk perbuatan orang dermawan sebelum dan sesudah kami. Begitupun dengan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Muqni, beliau mengatakan menganjurkan membuat makanan untuk keluarga si mayit dan dikirimi sebagai bantuan untuk mereka dan menghibur hatinya, karena mereka terkadang sibuk dengan musibah dan kedatangan orang-orang kepadanya sehingga mereka tak sempat. Yang E. Zikir bersama. Dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Wal hisina wal sayri wal wasiritsna wassorikati wassorifina walqanati minati walgum min sina wal muslimin wal muslimati innallaha warraqirati kasirallahu wal akidina wal histana fun wajahum wal fidina wasoimani wal mutasaddikani wal mutasaddikina wal hasini ardi man wa azram mikfiratuhum. Laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan
pahala yang besar. Dan juga dijelaskan dalam hadis an Hurairah radhiyallahu anha qala mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha malaikati si taukan mandiral yal muslimin marqa'a fa idza wazawwa fauma yadakarunallaha sanadal malamun hajani. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkeliling di jalanan untuk mencari orang-orang ahli zikir, dan ketika mereka menemukan suatu kelompok orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, para malaikat ini kemudian memanggil, ambillah kebutuhan kalian. Yang Yasinan. Tradisi Yasinan adalah membaca surat Yasin secara bersama, baik membacanya secara tersendiri-sendiri di tempat yang sama atau membacanya dipimpin oleh seorang pemandu. Biasanya tradisi Yasinan dilakukan setiap malam Jumat, ada yang melakukan di setiap malam Ahad. Bacaan Yasin tersebut biasanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ada juga yang menghadapi detik-detik akhir dari kehidupannya di dunia. Ada banyak hadis sahih yang menerangkan keutamaan surat Yasin, antara lain hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, salah satu murid Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani dalam tafsirah. Yang keenam, Maulid Nabi. Setiap bulan Rabiul Awal tiba, masyarakat kaum muslimin di berbagai belahan dunia mengadakan perayaan upacara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam acara tersebut biasanya dibacakan surah dan biografi. Acara Maulid diadakan dengan mendatangkan pembicara dan dari luar, biasanya menceritakan mulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi Maulid ini sangat baik dilestarikan karena dapat menjadi sarana dakwah dalam menyampaikan sirah dan biografi Nabi, akan menambah cinta kepada Nabi serta memperkuat keimanan kita kepada Nabi. Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani menganggapi tradisi Maulid ini dengan sangat positif. Dalam hal ini beliau berkata dalam kitabnya yang Manaqib dan Haul, ayat-ayat Al-Quran dan aneka zikir lainnya pahalanya dihadiahkan kepada wali yang bersangkutan. Disebutkan sebagian daerah di Pulau Jawa banyak yang mengadakan manakiban. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri Tarekat Qadiriyah di daerah Kalimantan Selatan. Di sisi lain, ulama yang menjelaskan bahwa dalam mengenang orang-orang soleh dapat menurunkan rahmat Allah. Yang tradisi bulan Syaban, bulan Syuro. Tradisi Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan keluarganya dalam hal belanja dan makanan pada hari Asyura, maka Allah akan menjadikannya kaya selama 1 tahun tersebut. At-Torani dan Al-Baihaqi. Tradisi bulan Syaban, Ruwahan dan Nyadran. Sesungguhnya Allah akan menampakkan atau turun di malam nisfu Syaban, kemudian mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya.
istighosah dan tawasul. Dalam surat Al-Maidah ayat 35 Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah sebuah perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur. Dahulu saya melarang berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian, sesungguhnya ziarah kubur dapat meluangkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat. Janganlah kalian berkata untuk pada saat ziarah sama-sama tentang kunut ialah sama-sama benar, tetapi dianjurkan memakai kunut. Itulah penjelasan dari saya tentang tugas UAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.